Pemirsa, ada potensi 17,28% aparat Mahkamah Agung bermasalah. Wakil Ketua MA Sunarto mengakui MA kewalahan mengatasi Markus karena Markus lebih pintar. Untuk membahas persoalan Markus di Mahkamah Agung ini sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbur dan juru bicara Komisi Yudisial Bapak Miko Ginting. Selamat malam Prof. Gayus dan juga Pak Miko. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Prof. Gayus. Oke, saya ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Prof. Gayus, Wakil Ketua MA Sunarto mengatakan tidak dapat menghilangkan maklar kasus dalam proses penanganan perkara. Menurut Anda, kenapa MA sampai angkat bendera putih seperti ini, Prof? Ya, sebenarnya memang masalah tipikor atau tindak pidana korupsi itu telah digambarkan oleh beberapa teori. Ya. Kalau saya menggunakan teori yang paling populer, teori Ghosn misalnya, Jack Bologna itu mengatakan sulit memberantas tipikor ini karena tipikor ini mempunyai 3 elemen. Yang pertama memang by need ya. Orang butuh uang. Orang tidak cukup dengan keadaannya, tapi juga ada karena keserahan, greedy, dan ada kesempatan, ada opportunities atau by chance, ada 3 hal. Tetapi saya tidak sependapat kalau Mahkamah Agung di puncak peradilan di Indonesia ini hands up ya. Dengan hands up-nya pimpinan Mahkamah Agung, saya membacanya menjadi bahwa kejahatan itu berdaulat di negara ini. Ini yang tidak boleh ada rasa pesimis, terutama dari pimpinan Mahkamah Agung sendiri, di mana anggota-anggotanya ada 85 orang hakim di tingkat PN dan PT dilaporkan oleh Komisi Yudisial tahun 2021, belum 2022 dan ke depan nanti. Ini satu hal yang perlu ditangani dan bisa ditangani. Tidak mungkin tidak bisa. Jadi kalau hands up-nya ketua atau pimpinan Mahkamah Agung ini merupakan arah kepada sudah mengakui kedaulatan dari kejahatan. Kejahatan tidak boleh berdaulat. Itu pandangan saya. Ya, bahkan Wakil Ketua MA Sunarto juga mengatakan ini maklar kasus lebih pintar. Apa memang seperti itu, Prof? Tidak. Yang mengatasi yang tidak bisa. Di sini ada 2 unsur di Mahkamah Agung ini yang sepanjang saya tahu, yaitu pembinaan dan pengawasan. Nah, cuma memang kurang penindakan. Tadi disinggung soal penindakan. Sebenarnya memang ada 3 ya. Ada pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Emang kurang 1 kamar. Tetapi kan penindakan ini sudah diwakili oleh KPK. Lembaga eksternal, tidak ada masalah, dan KPK telah membuat kemampuan luar biasa. Hakim Agung 2 tertangkap tangan OTT. Ini ironi dan segera diatasi. Saya menggaungkan ini tidak sekarang saja. Ketika saya masih menjabat di Mahkamah Agung sebagai hakim, saya cuatkan perlu evaluasi hakim-hakim yang disingkirkan atau hakim yang dipertahankan sehingga MA ini mempunyai wajah baru dan jajaran di bawahnya, peradilan baru. Ini pandangan saya kalau pimpinan-pimpinan dievaluasi, termasuk Mahkamah Agung sendiri. Ada 9 pimpinan, itu 10 ya pimpinan, itu semua dievaluasi yang masih bagus seperti untuk memimpin di puncak peradilan ini atau yang tidak cakap lagi diganti karena ini masalah-masalah yang dilakukan oleh MA sendiri, yaitu TPM. Tim mutasi dan promosi. Ini yang menjadi permasalahan, tidak bisa memilih orang yang baik di semua jajaran pengadilan. Termasuk di MA sendiri. Oke, kita ke Pak Miko. Apabila tadi Prof. Gayus mengatakan tidak sepakat jika MA sampai harus angkat tangan dalam mengatasi Markus, bagaimana pandangan dari KAI? Kira ikhtiar untuk membenahi ya peradilan kita itu mesti ada. Kalau dari pandangan Komisi Yudisial tentu dengan segala keterbatasan kewenangan yang kita miliki, dengan berbagai pengerdilan ya yang terjadi terhadap Komisi Yudisial, Prof. Gayus juga sangat mengetahui hal tersebut begitu ya. Tapi ikhtiar Komisi Yudisial terus-menerus untuk kemudian berkontribusi terhadap pembaruan peradilan, terutama dari aspek kepercayaan publik dan integritas ya. Nah, namun penting juga tadi garis bawahi ya, bahwa pengawasan yang selama ini terjadi juga tidak tepat juga dipandang hanya dari satu sudut pandang begitu ya. Jadi kalau kita lihat 2 kasus terakhir yang melibatkan Hakim Agung dan Hakim Yudisial misalnya gitu ya. Jadi itu kan terlihat juga sebenarnya bagaimana mekanisme pengawasan itu bekerja. Justru karena mekanisme pengawasannya bekerja, maka kasus seperti ini bisa terungkap begitu kan. Oke. Nah, Pak Miko, jika pengawasan bekerja, bukankah seharusnya kasus ini tidak terjadi? Seperti itu logikanya, Pak Miko. Benar, dan kita bisa melihat bahwa penyimpangan-penyimpangan itu akan selalu potensial terjadi gitu.
Jadi responnya adalah bagaimana mekanisme pengawasannya bisa bekerja. Nah, saya kira begini, ikhtiar itu tidak akan luntur kalau misalnya ada kolaborasi pengawasan yang cukup erat. Nah, disinilah kita akan mendorong bagaimana pengawasan tiga lembaga ini ya, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan KPK bisa bekerja. Tadi Prof. Gayus sudah menggarisbawahi, misalnya dalam konteks penindakan, KPK punya banyak sekali kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, ya kan? Tapi ada Pak kewenangan Miko, penangkapan, ada kewenangan penahanan, ada kewenangan penyadapan dan seterusnya gitu. Nah, Baik. Mahkamah Agung misalnya punya kewenangan dan rentang kendali pengawasan tidak hanya hakim sampai ke aparatur pengadilan misalnya. Kalau kita lihat hakim ada 8.500-an ya, kemudian aparatur pengadilan kalau dijumlahkan 22.000 aparatur pengadilan gitu. Nah, tentang pengadilan pengawasannya Mahkamah Agung sampai di titik itu dari 4 area peradilan. Sementara Komisi Yudisial subjeknya hanya hakim. Gitu. Jadi kalau kita melihat ya dengan berbagai kewenangan yang dibagi habis dan dikotak-kotakan ini, saya kira kalau mau pengawasan yang lebih kuat, 1, kuatkan lembaga pengawasnya, 2, kuatkan mekanisme pengawasannya, 3, terbuka untuk mekanisme kolaborasi pengawasan. Gitu. Kalau tidak ya. Tapi merasa kecolongan tidak apabila kemudian masih ada hakim agung yang terjerat korupsi seperti ini? Saya rasa saya perlu melihatnya dari sisi bahwa mekanisme pengawasan itu bekerja. Tentu tidak sempurna Mbak Fitri, tentu saja tidak sempurna. Itu yang perlu kita terus dorong ya, terutama dalam kerjasama pengawasan. Selama ini bagaimana Mahkamah Agung misalnya dengan KAI, kita harus akui tidak selalu berjalan beriringan dan harmonis begitu ya. Nah ini kan salah satu kelemahan dari mekanisme pengawasan yang ada gitu ya, karena tidak ada kerjasama pengawasan. Yang kedua misalnya, Komisi Yudisial harus memperbaiki pola rekrutmennya. Meskipun tidak adil juga kan, hanya satu faktor misalnya rekrutmen itu berdampak pada buruk baiknya orang gitu ya. Kalau kita lihat Pak Sudrajat Dimyati kan di seleksi Komisi Yudisial pada tahun 2014. Pak Ghazal Basaleh tahun 2017. Nah dari 2014, 2017 sampai 2022 banyak juga yang sudah diperbarui. Tentu tidak sempurna Mbak Fitri, tentu tidak sempurna. Nah penyempurnaan itu terus-menerus harus terjadi. Baik, Prof. Gayus tanggapannya? Sebenarnya begini, memang ada kejahatan-kejahatan yang sulit sekali dilakukan penindakan. Sebut saja berapa lama yang lalu itu cybercrime ya, itu termasuk satu kejahatan yang berdaulat disebutnya. Tidak ada kekuatan yang bisa mengukur dan menindak. Tetapi hari ini tidak, ternyata tidak. Sudah banyak cyber law yang digunakan ya, ITE belum menyampai ke sana ya, masih kurang. Tapi di banyak negara cyber law itu sudah demikian kuat sehingga bisa menindak kejahatan cyber. Itu contoh. Jadi kalau ada teori yang menyebutkan kejahatan berdaulat, ini tidak boleh terjadi untuk peradilan. Saya terpaksa menyinggung presiden. Presiden terlampau sibuk dengan politik dan ekonomi, mengabaikan penegakan hukum dan peradilan. Ini sering saya cuatkan. Apa maknanya? Maksud saya, presiden tidak tangkap membenahi lembaga peradilan. Memang eksekutif tidak berhak mencampuri atau dilarang mencampuri lembaga yudikatif. Di mana yang tidak boleh campuri? Di perkara atau pemeriksaan perkara dilarang siapapun alat negara yang ikut mencampuri. Tetapi untuk kelembagaannya bisa mengatur unsur lembaga bisa. Hakim agung diangkat diberhentikan oleh presiden. Gedung-gedung peradilan dibentuk juga oleh keputusan presiden. Artinya presiden tidak mutlak tidak boleh mencampuri. Yang tidak boleh dicampuri adalah perkara-perkara yang disidangkan saja. Nah, keadaan seperti ini mengganggu sekali, ekonomi pun terganggu hari ini. Siapa investor yang berani invest ke Indonesia kalau nanti sengketanya dimainkan putusannya? Ini korban-korban sudah terlalu banyak sehingga saya cuatkan presiden harus cepat tanggap untuk mengatasi kemelut ini. Baik, mengenai kewenangan ataupun keterbatasan kewenangan sendiri, pihak MA mengakui tidak memiliki kemampuan mengawasi aparatnya sendiri karena MA tidak memiliki kewenangan ataupun kuasa menyadap aparaturnya. Apakah ini bisa menjadi alasan? Apakah ini kemudian menyebabkan maklar kasus tidak bisa diberantas, Prof. Gayus? Ini termasuk ketika saya masih di Komisi 3 di DPR, saya sering mencuatkan mengenai kekuatan KY atau Komisi Yudisial. Itu harus diberikan kewenangan termasuk menyadap. Karena unsur dari pengawas akan menjadi lemah kalau salah elektronik, secara cyber. Ini tidak diberi kewenangan untuk menyadap dengan berbagai peningkatan teknologi hari ini. Dengan cepat akan teratasi, pembicaraan apapun, internet sekarang sudah bisa teratasi. Jadi bagi saya ini kesempatan yang baik, Presiden ikut campur tangan membenahi dunia peradilan. Jika tidak cukup MA,
MA ini hanya sibuk saja kerjanya misalnya perkara yang terlalu banyak menumpuk. Di zaman saya itu 10.000 itu setiap tahun. Kami kebagian 3 perkara setiap hari. Ini juga berat dengan sudah ada apa ya? Sudah ada upah itu. Tiap perkara kami dapat 1 juta rupiah. Putus tidak putus, sidang 1 juta rupiah untuk Hakim Agung. Ini artinya satu kehormatan yang diberikan agar kami mau bekerja dengan keras. Itu sah diberikan. Nah, tetapi ada juga Hakim Agung yang ternyata bermain di luar ini sehingga negara dirugikan dalam semua sektor keuangan, ya sektor perekonomian terganggu. Jadi saya pikir lembaga pengawasan di Cuatan oleh tadi Pak Miko tepat sekali, diperkuat, diberikan penyadap itu tidak numpang kepada lembaga lain yang punya hak menyadap, intercept. Harusnya KAI bisa menginterception semua perkara dicurigai atau dilaporkan. Laporan KAI itu ribuan itu, banyak sekali.